Saya yakin hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh hati aku sama kamu. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Mudah-mudahan desak-desakan sore hari ini menjadi wasilah longgarnya surganya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bahagia bisa hadir di sebuah lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan wabil khusus pondok pesantren telah terbukti berhasil mencetak kader-kader dalam semua lini. Hari ini Anda nggak usah khawatir kalau orang mengatakan cangkeme bancer rasa semprit-semprit. Silakan duduk yang nyaman, yang di belakang supaya bisa lihat. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Mudah-mudahan besok pondok pesantren Riyadhatul Falahin punya lapangan sendiri. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, gak usah khawatir besok kalau anaknya masuk pesantren mau jadi apa. Santri bisa menjadi apapun. Maka saya tertarik dengan kutipan alfiyah yang ada di belakang. Lirraf'i wan nasbi wajarina sholah ka'aribina fa innana nilnal minah. Ini syair berisi tentang apa? Teguh pendirian, teguh dalam menghadapi situasi apapun, seperti domir na, mau kondisi rofa, mau kondisi nasab, mau kondisi jar, tetap gak berubah, itulah na. Wih, janda menengok cangkemmu. Kenapa? Ayo banser duduk aja nggak apa-apa, banser duduk nggak apa-apa. Basah, yang basah saya doakan mudah-mudahan pulang kelebus. Jangan pernah berkecil hati kalau saya jadi santri mau jadi apa. Bapak Ibu, kesalahan kita lebih sering mengutamakan apa dibandingkan siapa. Kita lihat satu firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Saya hanya akan mensoroti kalimat ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub mau mati, mau meninggal, dia mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Menurut guru saya tafsirnya agak aneh, kalimatnya agak aneh. Kenapa aneh? Lazimnya harusnya siapa yang kamu sembah, man ta'budun, tetapi di kalimat itu Allah menggunakan kalimat ma ta'budun, menggunakan kalimat apa, bukan siapa. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menggunakan kalimat apa bukan siapa? Jawabannya hari ini orang lebih melihat apanya dibandingkan siapanya. Contoh, pemilihan Bupati Lampung Tengah, ditanya kamu besok milih siapa? Nggak penting siapa, yang penting saya dapat apa. Biasanya begitu, betul? Ora penting aku milih sopo, sing penting aku entuk apa. Bapak Ibu, apa kuwi penting, sopo luweh penting? Anane apa nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa bakal entuk apa? Apa? Degan apa? Gus Miftah sapa? Anane apa nggih nyuguh sapa? Sayange ra ana kopi.
Saya nggak minta, cuman bilang nggak ada kopi. Nah Bapak Ibu, pendidikan pesantren menjadi role model untuk menciptakan siapa, tidak hanya mengejar apa. Menjadikan pribadi itu jauh lebih penting dibandingkan kita memberi apa-apa. Maka dikatakan laisal yatim mimman mata waliduhu, bukanlah anak yatim itu yang mati bapak ibunya, walakinnal yatim yatimal ilmi wal adabi, tapi yang dinamakan dengan anak yatim adalah yatim ilmu dan adab. Nah, pondok pesantren harus berhasil melahirkan siapa, bukan apa. Saya kasih contoh. Kalau Anda mengatakan dadi santri iso mangan nopo, orang itu begitu skeptis dengan pesantren. Kalau anak dimasukkan pesantren, orang tuanya kurang bangga. Ditanya, anakmu teng pundi? Namung mondok. Tapi kalau anaknya masuk sekolah unggulan, anakmu di mana? Sekolah unggulan. Bu, begitu anak keluar pesantren nganggur, orang akan bilang, tuh gue bilang apa. Tapi kalau lulusan pesantren jadi orang, paling bayar. Coba Anda lihat, lulusan pesantren bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Orang yang matanya nggak bisa melihat, hatinya terang. Di Indonesia cuma dua, satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Lah ini orangnya di sini. Oh, kayak munyuk ding ya. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, ketua muslimat, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin, putranya Mbah Maimun. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Mbak Nuni. Ardito, kamu santri bukan? Santri bisa menjadi wakil gubernur, Ardito. Wakil bupati. Ini nyalon wakil bupati nggak modal apa-apa. Cuman kalau saya ngaji di Lampung Tengah, nebeng. Nggak keluar biaya. Berkahnya kiai jadi wakil bupati. Tapi aku juga diwenehi apa-apa. Santri bisa menjadi orang kaya, Kiai Asep Pacet Mojokerto. Santri bisa menjadi Kapolri, Pak Badrodin Haiti. Santri bisa menjadi Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Kita bisa jadi apapun. Di info masih kopine sing satset masih. Nah, maka saya pengen santri ini dan orang tuanya mempunyai orientasi yang baik dan benar. Mohon maaf saya sampaikan, yang membuat santri stres itu biasanya siapa? Wali santrinya, bapak dan ibunya. Begitu santri selesai mondok pulang nganggur, ibunya mulai cerewet. Walah lele, cilik tak gedekke, goblok tak pinterke, mondok nganti kuliah. Begitu ngerampung kok nganggur, kowe kapan balas budi karo wong tuamu? Bu, sampean tuh orang tua apa rentenir? Kenapa Anda minta balas budi dari anak? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Amaroni Robbi an la as'ala min ahadin syai'an. Hendaklah seseorang tidak minta-minta kepada siapapun, apapun, termasuk orang tua kepada anak. Karena konteksnya apa? Orang tua gak usah minta kepada anak, tapi anak harus pengertian kepada orang tua. Saya ngomong betul, itu mesti cangkeme wong tua kagol. Kalau orang tua mengatakan
mengatakan, kamu mau balas budi apa kepada orang tuamu? Kalau saya jadi anaknya akan saya jawab, "Jok ngapa, Bu? Aku mbiyen yo ora njaluk dilahirke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok." Aku ngintip ora kok. Kan sing seneng kowe karo bapak, aku nggak seneng-seneng. Konsepnya adalah orang tua nggak boleh minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Sehingga kemudian apa? Bahasa-bahasa seperti itu membuat down anak. Adik-adiknya udah nggak mau mondok lagi. Ntar kalau saya mondok nggak jadi apa-apa, ibu marah. Padahal mohon maaf, pesantren berhasil menciptakan siapa, tidak memberikan apa. Saya dulu mondok berangkat dari Jabung. Hari ini kalau saya di Jakarta, di Jawa ditanya, "Gus Miftah aslinya mana?" "Lampung." "Lampungnya mana?" "Jabung." "Masa Jabung ada kiai?" "Kan gon maling." Loro hatiku. Saya berangkat, dipaksa sama bapak saya, "Kue mangkat to ngaji." Sudah niatnya berangkat. Apa? Idza sodaqal asmu wa sabil. Kalau niatnya baik, pasti ada jalan. Kalau bahasa saya bukan lagi sabil tapi jamak, idza sodaqal asmu wa subul. Kalau niatmu baik, maka jalannya banyak jalan. Where there is will, there is way, orang bilang. Kalau saya tak balik, where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan, di situ banyak jalan. Yang kurang ajar santri saya, Gus. Bah, sabil itu jalan, iya. Jamaknya subul. Kalau tarik mufrad, jamaknya loh, lah bahasa Arab kan mboten saru, Pak. Ora saru. Sabil mufrad, jamaknya subul. Tarik mufrad, jamaknya kok tirik turu. Pertanyaannya adalah kenapa namanya turuk? Turuk ke beberapa jalan, karena itu merupakan satu, orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah bayi. Ini bosok cangkeme iki. Barokah. Makanya yang jomblo-jomblo segera menikah. Kamu jangan pernah mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jelas kamu cucunya dajjal. Bu, kita lihat orientasi pendidikan. Kopi masih. Lah kalau orang Arab mau bawa kopi nggak ada jalan, dia akan teriak torik 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 torik, minta jalan. Pantesan lama, kopinya banyak. Sing gawa kopine Banser, lengsere pink. Iku yang ngono wis tua jilbabe pink. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Kalau dikasih kopi, Pak, harus segera diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya Allah, sangite. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Bapak Ibu rahimakumullah, idza sadaqal asmu wa sabil. Kalau ada niat pasti ada banyak jalan. Wa subul. Saya pengen Anda punya anak di pondok pesantren, jangan pernah meragukan masa depan anakmu. Ingat,
masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu, ya kan? Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Keting aku kok lemu mentoli, kok ini panggung kayak wong lemu. Iya lemu, ya Allah. Saya cuma mau bilang satu hal, berdasarkan penelitian medis, cowok yang perutnya buncit wetenge lemu biasanya manuke cilik. Hati-hati, hati-hati. Oh, wah bupe ya hoo iki. Gegek dibuka mong kaya pentil. Gila nih. Saya dulu masuk pondok di pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Waktu itu kecamatannya masih Padang Ratu sebelum dipecah menjadi Anak Tuha tanpa N. Pendidikan hari ini di Riyadhatul Falahin dengan segala manajemen dan metodenya, saya yakin lebih baik dibandingkan saya dulu. Bapak Ibu, ada dua produk pendidikan. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah tarqiyah. Miftah itu lahir tidak dari tarbiyah tapi dari tarqiyah. Tabarukan riyadoh ngalap berkah. Oh, wong lemu kok panggungnya geludak, itu bahaya loh ini. Panggungnya ambles gara-gara wong lemu manuke cilik gimana ya tak. Nah, dulu ketika saya tarqiyah, tabarukan, kiai-kiai guru-guru saya cuman bilang begini, kowe rasa melu ngaji kaya kancamu. Lah napa kiai? Sesolak bakal iso lak ya iso. Waktu itu saya mikir, ilmu itu kan bitaklim, harus dengan belajar, la bin nasab, tidak dengan nasab. Apa lah bapaknya jenderal mesti anaknya jadi jenderal? Enggak mesti. Bapaknya pendekar, anaknya pasti jadi pendekar? Enggak mesti. Tapi saya mencatat, mulyane anak mergo tirakate wong tua. Enggak mungkin anak itu bisa terhormat tanpa adanya orang tua yang mau tirakat. Makanya hari ini ibu-ibu, walaupun anda duduk basah-basahan, umpel-umpelan, desel-deselan, anda niati tirakat. Walaupun anda tidak punya nasab kiai, kalau Allah mengendaki, insya Allah anak cucumu besok jadi kiai. Wong ayatnya jelas kok, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kalau Allah mau kasih, kita mau apa? Kayak saya ditanya, Gus, kok Gus Miftah itu viral terus, rahasianya apa? Saya nggak tahu. Kenapa? Allahumma lamani alima a'taita wala mu'ti alima manakta. Kalau Allah sudah kasih, manusia menolak, nggak bisa, Bu. Sekarang calon presiden pasang baliho di mana-mana, habis miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun, nggak populer-populer. Pasang baliho di mana-mana, lucu, rakyatnya disuruh berjemur, calon presidennya pasang baliho, mataharinya ketutup baliho, dan nggak viral-viral. Riset TikTok seminggu terakhir, tokoh populer di Indonesia 10 besar. 1. Ganjar Pranowo, 3. Anies Baswedan, 4. Erick Thohir, yang kedua siapa? Gus Miftah. Sombong amat, tapi fakta. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022, berapa kali Gus Miftah trending di Twitter viral? 4 kali. 1. 2018 viral trending pengajian di klub malam, sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum, karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya 120, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Saya mau lihat bingung, mau saya lihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Makanya saya siasati, pakai apa? Pakai kacamata hitam.
Kenapa pakai kacamata hitam? Jelas supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Viral, dibully, dibenci, dicaci maki. Miftah menista agama. Nah, gara-gara itu saya kenal dengan Deddy Corbuzier, diundang di acaranya kopi susu. Apa? Hitam, kopi hitam, susu putih, sama kan? Kalau saya sukanya kopi hitam, karena kalau kopi susu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Lah. Napa Kiai? Kampil, mungkin bar subuh nggih. Pantesan panas, kipasnya mati, Cuk. Lah. Melu-melu kacamata ireng malah kayak tukang las. Sing sarset masih. Jangan WA-an aja, Dan. HP ini cross gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kenal Deddy Corbuzier diundang ke acara hitam putih. 8 bulan kemudian masuk Islam, viral lagi. Semua pembicaraan lini media massa Gus Miftah Deddy Corbuzier. Sudah berhenti, set. 2021 bulan Ramadan viral lagi. Apa? Gus Miftah ceramah di gereja. Masih ingat? Dibully, dicaci, Miftah kafir. Saya jawab, rapopo, sahadat meneh. Repot amat. Orang kafir 70 tahun, sahadat, mohon maaf, membaca la ilaha illallah sekali, terbakar kekafirannya. Saya tiap malam tahlilan dibilang kafir gara-gara ceramah di gereja. Orang-orang seperti itu yang mengatakan saya kafir, jelas dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, ngajine kurang suwe, kopine kurang panas. Monggo Pak Dito diunjuk kopine. Dibully lagi. Tapi yang terjadi apa Bapak tahu? Saya diundang wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi di Amerika Serikat. Wali kota Amerika Serikat ngundang Gus Miftah, Kabupaten Lampung Tengah nggak kuat. Iji ampuh Riyadhatul Falahin. Isin aku. Mas Dito batin Kiai ini dancuk. Bulian itu apakah harus melemahkan kita? Enggak. Belajarlah dari domirna. Dalam kondisi apapun mutasil enggak akan berubah. Mau ketemu rofa tetap na, mau ketemu nasab tetap na, mau ketemu jar majrur tetap na. Itu yang saya pegang, teguh pendirian. Pertanyaannya adalah kenapa saya dibully? Karena saya orang NU. Sementara kiai NU yang mau ngurusi tingkat menengah ke atas itu jarang. Adanya pengajian-pengajian di bawah, jarang yang mau ngurusi selebriti di televisi. Bukan masalah mau nggak laku. Maka begitu ada satu yang laku, dihabisi. Maka kalau saya di Jakarta Pak, pengajian saya asik Kiai. Jamaah saya siapa? Via Valen, Happy Asmara, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Wah. Kamu saya jodohkan insya Allah ya dengan Kiwil. Karena saya berpotensi mengikis pikiran-pikiran Wahabi, maka saya yang dihabisi. Apakah kita harus kecil hati? Enggak, belajar dari
Gak usah berkecil hati dalam semua kondisi. Makanya nanti kita lihat santri harus tahan banting. Kalau kita ngomong rofa itu luhur, derajatnya tinggi, nasab sedengan, jer asor. Anda nggak usah kaget ketika di rofa, biasa-biasa saja ketika posisinya mansub, dan nggak usah kecil hati ketika jer, santai saja, semua kondisi sama. Maka perkenankan hari ini saya memotivasi anak-anak santri dan orang tua, mudah-mudahan besok ke depan akan lahir orang-orang yang luar biasa dari Riyadhatul Falahin, amin. Nggak ada yang tahu kok. Seumpamanya iseng kaos hijau jenenge sapa iki? Doli. Wah, kok kaya lokalisasi Surabaya, Doli. Oh, Kholis. Wong ikhlas. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Wis angel-angel itu. Bocah kok kuru temen ya. Nah, kamu duduk pakai tikar enggak? Enggak. Insya Allah pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Nah. Tahun 2022 baru sebulan yang lalu Gus Miftah viral lagi. Soal apa? Wayang. Dicaci maki, dibully. Komentar yang ada di Instagram saya 27.000. Kalau Pak Dito begitu posting yang komentar 5, anak, istri, dan penggemarnya. 27.000 semuanya mencaci maki karena itu serangan dari kaum Wahabi. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kok kurang mengawean 17.000 diwaca. Nah, saya pengen santri-santri mempunyai impian besar. Saya katakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Maka kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Mal farqu bainar roja wa tamanni. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Apakah yang kita lakukan hari ini roja atau angan-angan? Kita lihat apa bedanya. Ar-roja ma qoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang dilakukan dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Itu namanya harapan. Kalau Anda punya keinginan nggak ada ikhtiar, itu namanya angan-angan. Saya kita takon, kira-kira awake dhewe niku banyak harapan atau banyak angan-angan? Angan-angan. Maka jatuhnya tulul amal, panjang angan-angan. Begitu lihat orang kaya, kita punya angan-angan. Aku pengen sugih, tapi kerja ora gelem, macul ora gelem, dagang ora gelem, usaha ora gelem, pekerjaane turu. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Tangiyo, turumu miring, ilermu mambu, obatmu ndang diombe les kholis. Maka kemudian apa? Perlu adanya support system seorang santri dari orang tuanya. Support system terbaik adalah orang tua, wabil khusus seorang ibu. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Coba sekarang tolong Anda jawab yang ibu-ibu. Bapak-bapak diam saja dulu. Bu, saya mau tanya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu?
Saya tanya Anda, ini dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata jawab dalilnya anak. Enggak salah, tapi kurang luas. Kalau Anda posisinya sebagai anak, jadikan dalil bagi anak bahwa surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau posisimu sebagai ibu, katakan surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Faktanya apa? Banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Muslimat, rungokno. Saya membedakan muslimat dengan fatayat, gak usah lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Muslimat lungguh ngarep dhewe tungkae selonjor ki. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek jum-jum. Sekian banyak wanita yang tidak bisa memuliakan anak-anaknya. Anak lahir, posisinya apa? Harusnya diberikan ASI 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoah. Nyusoni anak niku 2 tahun. Faktanya apa? Baru 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu besar dengar adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, anaknya jawab apa? Emoh. Mergo anake sapi. Anaknya sapi saja sudah tidak mau minum susu mboknya, malah dikasih anak kita. Alasannya macem-macem, selak nyambut gawe, alasannya susu ning ngrangkai wis ra metu. Padahal alasannya bukan itu, selak gantian karo bapak nih. Pengalaman pribadi matamu. Saya itu kalau guyon bosok banget ya. Saya bilang sehebat-hebatnya susu sapi, lebih hebat ASI, Bu. Percaya nggak? Lebih hebat ASI. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dilindungi badan hukum. Iya Pak, ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Mau ke pasar bisa, ngantor bisa, tandur bisa, pengajian bisa. Saya biasa pengajian sama ibu-ibu menyusui, kudungnya dibuka, set, anaknya dilebok kesel, nyuk. Praktis. ASI ekonomis, kemasannya nggak gampang pecah. Nggak ada ASI penyok, nggak ada. Hormat saya sama ibu-ibu yang memberikan ASI kepada anak-anaknya. ASI demokratis, iso dinggo anaknya, iso dinggo bapak nih. ASI dilindungi badan hukum BH. Kenapa? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya susune sapi gampang dicekel uang karena tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan orang. Dulu loh Pak, ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan pinternya nggak umum. Ketika berguru kepada Imam Malik penasaran, kok anakmu pinter banget, kira rahasianya apa toyu? Ternyata mung loro tok. 1 ASI 2 tahun Imam Syafi'i. Yang kedua, setiap kali ibunya Imam Syafi'i mau menyusui, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Ibu-ibu kemarin nyusui anaknya wudhu apa enggak? Nyambel terasi, anaknya nangis, langsung dicekel, nyoh. Kuwi umpama anak iso ngomong mesti bengok, bu susumu mambu terasi. Awan mambu terasi, bengi mambu mbako. Tanggung jawab Anda sebagai orang tua nggak ada.
punya anak bayi dititipkan pembantu tok malah mbokne senam wae. Sing lanang kon macul, sing lanang kon golek duit, sing wedok ya Allah gowes arisan sosialita senam. Sing senam wedok instrukture lanang. 1 2 apa to yuyu muslimat tok bajune metek-tek ra pantes. Wonge ya teko iki ya melu guyu jilbabe ya ijo sing jilbabe ireng insyaallah nggih luweh parah. Mana tanggung jawab Anda? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Besok pertanggungjawabannya ada pada seorang ibu yang kurang ajar anak saya, Pak. Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Kan saya diam. Dinyak sama anak saya, kiai viral reson jawab. Akhirnya saya jawab, kamu tanya apa? Surga terletak di bawah kaki ibu, kenapa? Iya, surga itu terletak di bawah kaki ibu, nak. Kenapa? Karena kalau di antara surga, di antara dua kakinya ibu, surganya bapak. Aku yang ngono toh. Wirung paham gue, utek murung nyanda. Ayo panas, sholawatan di sini ayo. Ono hadroh rai. Insya Allah saya besok masuk surga, anak hadroh saya ajak. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Keteplak ketepluk keteplak ketepluk. Ini permintaan dari panitia nyuwun diwasaken sholawat kagem penggalangan dana infak dan sodakoh. Jenengan lah tindak kebun binatang delok munyuk sangune pinten? 1.000. Lah pengajian delok kiai ganteng infaknya pinten? 1.000. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Ngomong munyuk bialang tenan kowe. Ayo ngomong munyuk. Ayo panitia siap-siap kita sholawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Ayo panitia mana siap-siap? Tates Rien. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah kiai perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ayo selawatan. Iki seragam apa ini, Le? OPSHT. PSHT, Banser. Ini apa ini? Penyusup paling. Panitia mana panitia? Oh ning kono ya ono wong to. Oh, kamu ora bayar kok. Ra entuk tendo. Sudah terang ya hujannya ya. Oh, ning kono ya ono wong to kayak. Ya Allah, malah kayak orang di penjara. Yuk. Muah. Yuk selawatan. Ibu-ibu selawati. Anak insyaallah diselawati soleh. Amin. Anaknya mondok dari Pak Kiai diselawati dari rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku di pondok kerasan jadi anak soleh. Al-Fatihah. Ngono. Bapak juga gitu Pak, duwe bojo cangkeme cerewet gampang, bojone turu cekel cangkeme. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Modar. Ayo mana panitianya, dites dulu yuk. Ini jelas gak bisa jalan, pakai kotak aja dilempar. Lempar. Ya aku tak nyumbang di series. Ini tak nyumbang. Engko aku ora nyumbang cangkemmu cerewet ki ini Tony Boster. Waton meni ndobose banter. Ayo sik wabupe pira modar kowe ayo Pak Wabub. Ayo tak enteni. Iki ngopo mau kayak aku segawa dhewe kok. Sing penting dompete ajudane. Ayo Pak Wabub sing satset Mas kabeh. Lah
Oh liane. Kok kamu miskin? Oh, selawatan nih di atas saja. Oh engko malah kelong jiko kholes engko. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen uwis mati pondora melu mboten bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Saya doakan anak-anaknya. Ya Rasul. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Amin ngono lho, malah domblong bae. Amin. Amin mboten? Telat malaikate minggat. Ulangi. Kowe tumplak-tumpluk ngopo? Malah kaya ledek munyuk. Ini yang kuning-kuning seragam apa sih ini, Pak? Satgas? Oh, Covid. Oh, Pak Lurah nih. Oh, pantesan kaya wajahnya kaya kas desa. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek solawatan urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji les, monggo ngaji sareng Gus Miftah. Mulai ngaji oleh jodoh langsung nikah. Nikah ngono
oke ragate ojo samar entek duite. Nah, kemana wong wedok matre? Nggak ada cewek matre, nggak ada. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow. Nggak ada cewek matre, yang ada suami yang kurang bertanggung jawab. Kamu menuntut istri kamu supaya cantik tapi tidak pernah dikasih uang untuk kecantikan. Ingat, dana kecantikan tidak ditanggung BPJS. Laki-laki harus paham, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya lah. Betul bu? Wong wedok dilawan. Mbok polisi ning kantor galak, ning omah ya wedi karo bojone kok. Ning kantor, ning omah ketemu bojone ki. Aku ya hoo ndah. Gus Miftah istrinya berapa? Baru satu. Nambah apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, ya saya buat takdir saya sendiri. Enggak, saya tipe suami yang setia. Karena saya memahami di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Asik-asik, jos. Wong lanang kuwi, wong wedok kuwi diuji suami miskin. Laki-laki ujiannya istri galak. Itu sudah pasti. Maka walinya Allah rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Wali, kekasihnya Allah, khalifah, setan demit takut sama Umar. Tapi Umar tetap kalah sama istrinya. Makanya bapak-bapak Kalirejo yang punya istri galak itu dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Lah, abot. Pak Dito tahu stroke itu penyakit apa? Stroke adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, melo kerja wilis, orang nyopet. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, dari mana kita memulainya? Satu, dari niatan seorang ibu. Saya kasih contoh yang paling gampang. Imam Syafi'i ngaji di Mekah, selesai pindah ke Mekah, ke Madinah kepada Kiai Imam Malik. Ketika matur sama ibunya, Bu, saya mondok di Mekah sudah selesai. Abu Uyainah, sama beliau saya diperintahkan untuk ngaji di Madinah, boleh apa enggak? Jawaban ibunya apa? Mangkat li. Kalau seandainya kita tidak bisa ketemu di dunia, pasti ketemu di akhirat. Kalau ibu-ibu Kalirejo anaknya sudah lama mondok di Riyadhatul Falihin, Bu, kula keng mondok meneh, ra usah megawe ngopo. Orientasi yang salah. Satu, begitu berangkat dari Mekah ke Madinah naik unta sampai Madinah, keadaannya seperti apa? Imam Syafi'i belum punya akses kepada gurunya Imam Malik. Akhirnya sowan kepada gubernur Madinah, Pak Gubernur, tolong hantarkan saya ketemu Kiai Imam Malik. Inilah hebatnya kiai zaman dulu, ditakuti orang ketemu ulama lebih susah dibandingkan ketemu pejabat. Kenapa? Karena posisinya pejabat manut ulama. Kalau sekarang arep nyalon goleki ulama, goleki kiai, begitu jadi lali. Makanya saya bilang kiai lama-lama dianggap seperti dong salam, seperti laos. Maksudnya apa? Masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng digua dhisik dhewe, kan dancuk. Kenapa Pak Ardito ikut saya? Jelas gak enak, wong kampanye wis ra bayar.
Tapi terbukti Bu pengabdiannya. Saya kemarin muktamar NU dipinjemin mobil sama Pak Ardito. Minjem, ramene minjem. Minjem. Tapi saya bilang sama dia, jangan niatkan membantu saya, tapi khidmah kepada NU. Lho Gus Miftah khidmah nopo? Alhamdulillah raketang didik kula nggih khidmah. Blangkon saya jual, saya buat blangkon 90.000, saya jual, saya sumbangkan ke muktamar NU. Laku berapa? 900 juta. Tak sumbangke teng muktamar. Mang bayangke blangkone 900 juta. Bagaimana sarungnya? Wah. Apalagi isinya. Wah. Isinya blangkon. Kok kamu bayangin yang enggak sih? Kok kamu nafsu banget sama aku? Bu, akhirnya apa? Imam Malik gak ada yang berani nemui. Imam Syafi'i memaksa gubernur Madinah, Pak Gubernur, pokoknya tolong saya dihantar ke rumahnya Imam Malik. Sampai rumahnya Imam Malik, gubernur dan Syafi'i ditemui sama khodimnya Imam Malik. Apa gubernur bilang? Mengatakan kepada Syafi'i, kalau seandainya kamu memerintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagi saya daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Begitu dihormatinya Kiai. Saiki Kiai dikongkon-kongkon, lungguh kon ngadeg kon buka kacamata. Ngopo tepuk tangan? Buka. Saya buka kacamata janda pingsan tak kandani. Sing lemu nafsu banget pedi aku rasa kayak. Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Ya. Akhirnya apa? Hanya ketemu dengan pembantunya Imam Malik. Sampaikan kepada gurumu, ada seorang santri namanya Imam Syafi'i, pengen ketemu dengan Kiai Imam Malik, pengen belajar dengan Kiai Imam Malik. Disampaikanlah pesan ini kepada Kiai Imam Malik, Pak Kiai, ada santri namanya Syafi'i, pengen ketemu sama jenengan, boleh apa enggak? Apa kata Kiai Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, kalau Syafi'i sudah membaca kitabku, maka dia boleh bertemu dengan aku. Apa jawaban Syafi'i? Sampaikan kepada Kiai Imam Malik, saya sudah hafal dengan kitabnya Kiai Imam Malik, Al-Muwatta. Dites, bener. Imam Malik kaget, bocah kok pintere kaya ngene, ora mungkin cah Kalirejo iki. Mudah-mudahan besok ada ulama sekaliber Imam Syafi'i dari Kalirejo, amin. Yang penting afirmasi dulu, doa dulu, ijabah urusannya Allah. Makanya ibu-ibu tuh kalau lihat orang soleh di Fatihah, muga-muga anakku kaya kaya Al-Fatihah, ngono wae Bu. Pulang dulu artis malah, oh anakku kaya Aliando Al-Fatihah, halah ke apa to yu biasa wis sing lanang ya ngono, sing ditonton YouTube kiai malah kowe gisel, halah aku ya hooh titik wong mung 19 detik kok. Kata Pak Ardito, dari video itu saya belajar, tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Bu, akhirnya Imam Syafi'i diangkat jadi muridnya Imam Malik, ngaji pinter. Apa kata Imam Malik? Syafi'i jangan pulang dulu, saatnya kamu dakwah di kota Baghdad, Irak. Imam Syafi'i mangkat meneh sangoni karo Kiai Imam Malik. Bertahun-tahun di Baghdad Imam Syafi'i nggak berani pulang. Kenapa? Belum ada perintah dari ibunya Imam Syafi'i. Sampai satu hari santrinya Imam Syafi'i berangkat ke Mekah Madinah untuk haji. Saya doakan orang sini semuanya bisa berangkat haji. Lamun ngamin tok yakin orang mangkat. Daftar. Apa mboten pengen? Orang sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di Kalirejo. Jumatan sekali di sana itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Kalirejo. Maka jangan kaget kalau Pak Ardito pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Tabungannya seokeh.
begitu masuk Masjidil Haram, santrinya Imam Syafi'i ngaji. Setiap kali ngaji dia mengatakan, guru saya pernah berkata Imam Syafi'i. Kebetulan di dalam Masjidil Haram ada ibunya Imam Syafi'i. Diparani, le kowe iki sapa? Kat mau kok nyebut Imam Syafi'i, jenengan niku sinten? Dijawab, bu, saya ini muridnya Imam Syafi'i. Maka keberhasilan pesantren itu salah satunya apa? Ketika seorang santri mengidolakan gurunya, bangga dengan gurunya, hormat dengan gurunya, ikraman wa ta'diman wa mahabbatan kepada gurunya. Santrinya Imam Syafi'i. Anak-anak Riyadhatul Falihin, jangan pernah kamu sepelekan gurumu. Sapa kiaiku? Sapa kiaimu? Umpamane Al-Ghazali, ngono gagah. Pangkatnya apa? SPD, sarjana penuh dosa. MHI, napa niku MHI? Niku S1 nih SHI. Susah hidup ih. Kayak teman saya kemarin Pak, kena COVID 3 kali. Saya bilang, pangkatmu doktor. Nah, S3 kok. Lihat pengen telu kok ya. Mudah-mudahan ibu sini nggak ada yang kena COVID. COVID bentar lagi hilang. Amin. Walaupun Indonesia negara aneh, muncul varian Alpha, langka masker. Muncul Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Ketok minyak gorengnya diuntal karo Omikron. Hei Pak Lurah, rungokno tenanan niki Pak Lurah. Lurah-lurah iki bersatu, nggih pengajian dhewe ngono. Lurah kok pengajian numpang karo pondok. Tak diskon. Kaya Riyadhatul Falihin iki lho, keren, murah, dinyang. Ono kamera ning kene to iki. Cintaku pada orang Kalirejo seperti kamera. Maksudnya fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Pokoknya saya apapun bisa dikuat. Kowe njeluk kuat apa? Jomblo? Oke. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah. Janda? Oke. Kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Kenapa? Nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Diopeni jondo itu dimuliakan. Makanya kalau kamu nikah ya dengan janda. Wih rondo apa ini? Ya Allah. Panusan dulu aku ndelok ngopo ini. Akhirnya apa? Santrinya Imam Syafi'i tanya, Bu, ada nggak pesan untuk Imam Syafi'i di Baghdad? Lea, sampaikan kepada Imam Syafi'i, kalau dia mau pulang, ibu sudah ikhlas. Akhirnya apa? Kiai ini mencium tangan ibunya Imam Syafi'i, hormat kepadanya. Inilah yang dimaksud dalam kitab taklim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kalau seseorang itu berilmu, Bu, yang mendapatkan keberkahannya tidak hanya dirinya, juga orang tuanya. Yang mendapatkan keberkahan juga istrinya. Kiai rabi dengan perempuan bukan siapa-siapa, tetap dipanggil bunyai. Milo ono istilah surga nunut neraka. Kiai nikah dengan perempuan nggak bisa ngaji, tetap dipanggil bunyai. Itulah hebatnya orang alim. Yang dimuliakan siapa? Termasuk orang tuanya. Gus Miftah dihajar gosip, dihajar fitnah. Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Aku batin lah, lonte tak openi loh. Masa orang tua tak tinggal? Mikir. Saya itu kalau ngaji di lokalisasi, Bu, mukena tak kasih, sajadah tak kasih, Quran tak kasih, konsumsi pengajian saya yang jamin. Mereka mau pulang ke rumah nggak punya ongkos, saya kasih, walaupun ora tak tumpai. Lah masa wong tuaku tak telantarke, nalarnya dari mana? Saya pengajian, Gus, di daerah Bekasi, mau pindah ke Cikarang lewat Bekasi, ketemu Kalimalang, ada lokalisasi di pinggir kali.
Begitu saya buka pintu mobil, mbak-mbak PSK lihat saya, langsung mereka teriak, Gus Miftah mampir. Langsung saya bilang oke. Saya mampir, saya panggil mbaknya, kalian bekerja malam hari ini? Iya. Yang masuk berapa orang? 100 orang bah. Perjanjian sama saya, malam ini biasanya kamu semalam dapat berapa? 200.000 bah. Sekarang begini aja, semua dikumpulkan, saya bayar semua, tapi syaratnya satu, habis saya bayar semuanya pulang, besok pagi sholat subuh. Sepakat bah? Malam ini sepi kok. Oh ya hono. Nah, saya bayar semuanya pak. Janji besok pagi kamu subuhan? Siap. Saya masuk mobil, kebetulan ada kiai yang jemput saya. Kiainya bilang apa? Mubadir Gus, saya ini dibayar leren, sesok yo kerja meneh. Saya marah. Kenapa anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat 1 detik saja itu berharga, apalagi berhenti maksiat semalam. Dari mana anda mengatakan sia-sia? Maka gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Pak polisi ini yes, malah dia bilang aku duwe sing semenit Gus. Nggak ada kata mubadir. Orang berhenti maksiat sekejap saja itu luar biasa bu. Kenapa orang berhenti maksiat semalam anda katakan mubadir? Itulah alasan kenapa para pendosa itu sayang sama saya dan saya sayang sama mereka. Sampai saya dapat julukan apa? Gus Miftah, presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ardito. Sekarang siapa yang nggak punya dosa? Maka saya bilang apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat. Siapa yang nggak pernah punya dosa? Bu, wong wedok karo wong lanang dosane kathah pundi? Bapak, lanang karo wedok dosanya banyak mana? Wedok. Wes. Tak ganti kasusnya. Bu, sing seneng ngapusi wong lanang napa wong wedok? Iki aku takon lanang, jawabannya wedok. Coba kita lihat dari penampilan, lebih jujur laki-laki apa perempuan? Penampilan seorang laki-laki deloken jujur, nganggo sarung, nganggo baju tanpa make up, jujur, mungkin bahkan nggak pakai sempak. Dajal deloken wong wedok wi, alah, rambut ketok dawa sambungan, alis ketok apik lukisan, rai ketok mulus wedaan, wedak FIFA nomor 4, irung ketok mancung yo suntian, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo mergo ganjelan. Halah ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Sengit aku. Ngono gaweane 61, 2. Sangel lah. Akhirnya apa? Singkat cerita, santrinya Imam Syafi'i pulang ke Baghdad. Sampai Baghdad ketemu ibunya Imam Syafi'i. Mohon maaf, ketemu sama gurunya Imam Syafi'i. Pak Guru, saya kemarin haji di Masjidil Haram ketemu sama ibu panjenengan. Kaget Imam Syafi'i. Ono dawuh apa li? Ibu dawuh, kalau jenengan mau pulang ke Mekah, ibu sudah ridho, ibu sudah ikhlas. Santri kira usah kakean mulih tak kandani. Imam Syafi'i bertahun-tahun orang mulih. Jajal kiai santri nek Kiai Riyadhatul Falahin mulih terus. Mbakne lara mulih. Mbakne rabi mulih. Wedhuse meteng mulih. Kucinge mana mulih. Lah mulah mulih kowe entuk apa? Padahal syarat ngaji niku napa? Watuluz zamani, waktunya yang lama, ojo mulih. Kula mbiyen dikandani kali kiai kula, kowe aja mulih dhisik sadurunge 3 tahun 10 dina. Kula ya manut, padahal kula ora ngerti karepe apa. Sing penting manut karo dawuhe guru.
Lah kowe saiki karo guru ngatur kok. Pak Kiai, kula pengen rezekine lancar. Syaratnya nopo? Maca sholawat yu. Dadak takon. Peng pinten Kiai? 1000. Dinyang 300 angsal boten. Lah karo Kiai kok nyang-nyangan. Salahe awake dhewe lak sowan Kiai niku teng mriku niku lho, Bu. Njaluk amalia diwenehi amalan. Dadak takon, kudune ra usah takon. Bu, maca selawat. Nggih. Kowe maca pisan ya ora salah, maca 100 ya ora salah. Kok dadak takon? Kiai waton bengok 1000. 100 angsal mboten. Takon meneh, macane bar salat napa tahajud? Jam 3 isuk. Modar ra kowe, ayo kowe. Kakean takon kok. Lak dikai amalan inggih Kiai sendika dawuh. Wau napa kula guyon kok mau ngamin tok. Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Sayyahunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ana jamaah sugih. Kowe mangkat kaji, Cung. Ngapunten Kiai, kula tasih repot benjang mawon. Naudzubillah min dalik, sampai mati ra iso mangkat kaji. Duwe santri kere. Cung, kowe mangkat kaji. Amin Kiai. Mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil sampai baduke natap mester. Amin Kiai, diyer. Amin Kiai, diyer. Amin Kiai, diyer. Apa yang terjadi? Santri miskin bisa berangkat haji 3 kali. Saya ingin ini wae, senajan to aku ra kaya Mbah Ahmad Khalil, tak aminke bathukmu tatapno mester. Yakin orang mangkat benjut dasmu. Akhirnya apa? Singkat cerita, ini loh kesuksesan sebuah pendidikan. Imam Syafi'i akhirnya pamit ke penduduk Baghdad. Woro-woro Kiai Imam Syafi'i akan pulang ke Mekah, akan meninggalkan kota Baghdad. Orang Baghdad semuanya sibuk mencarikan oleh-oleh untuk Imam Syafi'i. Ono sing menehi unta, ono sing menehi emas, gandum, sak piturute. Akhirnya apa? Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah membawa ratusan ekor unta. Mila jenengan ra usah kaget. Lah ana kiai pengajian mulai disangoni, kuwi wis kat biyen tak kandhani. Aku cerita, aku ora njaluk. Aku ceritake Imam Syafi'i. Saya cuma cerita, dan Imam Syafi'i pulang dari Baghdad ke Irak, ke Mekah membawa ratusan ekor unta. Kuwi tegese napa? Lak kiai mangkat ngaji mulih disangoni sejak zamane Syafi'i wis ana. Aku ora tau mikir kok. Amplop kan sing mikir panitia. Lah aku melu mikir malah dikira panitia. Akhirnya Imam Syafi'i pulang. Begitu mau mendekat rumahnya Imam Syafi'i, ngutus muridnya satu, "Leh, matur ibu, aku meh tekan. Niki tata krama, lak jenengan ajeng sowan kudune matur dhisik supaya tuan rumah siap-siap, karena fal yukrim dhaifahu." Memuliakan tamu niku hukume wajib, niku cirine wong iman. Dadi lak iso jenengan ajeng sowan Pak Kiai, matur Pak Kiai kula benjang badhe sowan. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra ana tamune, berarti sing di omah ra tau serawung. Tamu ra disuguh nyelekutis. Mila duwe tamu suguh, duwene degan tamune degani. Duwene kopi tamune kopini. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene jarang tamune jarangi. Duwene susu tamune gaweke susu. Matur kali ibune, "Bu, Imam Syafi'i sampun meh dugi. Lah tekan ngendi le? Sampun teng perbatasan." Santrine matur, "Coba tolong yang ini Anda perhatikan dengan baik." Santrine matur, "Bu, anaknya jenengan itu istimewa, TOP BGT GTL, top banget gitu loh." Lah ngopo le? Pulang dari Baghdad, Imam Syafi'i membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di pundaknya. Hebat anaknya jenengan. Apa jawaban ibunya Imam Syafi'i? "Sampaikan kepada Syafi'i, ra usah mulai." Kaget. Lah napa Bu? Saya dulu memerintahkan Syafi'i untuk mencari ilmu, tidak mencari harta. Kenapa dia pulang bawa harta? Gak usah pulang. Kira-kira ibu-ibu Kalirejo ngoten niku?
Akhirnya sama Imam Syafi'i apa Bapak Ibu? Semua hartanya dibuang sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Baru ibunya mengatakan, wis arep mulih mulio. Ini orang tua menciptakan generasi siapa, bukan generasi apa. Menciptakan siapa, bukan apa. Bu, yen ono sopone mesti ento apa. Saya dulu cita-citanya cuma sederhana, kuliah di Jogja, pulang ke Lampung ngajar di sekolahan, itu tok. Tapi ternyata Allah kasih lebih selama kita bisa memantaskan diri. Maka Banser semuanya, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Tugas ibu-ibu napa? Ndongake anak-anake. Saya dulu berangkat ke Jogja, saya bilang sama ibu saya, Bu, ra usah kirimi duit. Kirimi apa le? Fatihah kali sholawat mawon. Ben bar salat ibu kula nggih anakku Miftah Al-Fatihah. Mandi, Bu. Doa 3 orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. 1, dakwatul madlum, doanya orang-orang terdolimi. Makanya Kholis mau saya dolimi supaya doanya mandi. Yang kedua, dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Kalau nggak ada udur, besok 15 Saban, Yaumul Bid, ibu-ibu poso. Kula niku sakjane ajek poso Dawud. Delala kula niku bar vaksin Omikron agak tinggi, dokternya kondo, Gus jenengan niku sibuk banget ratau leren, mbok tolong jangan puasa dulu. Akhirnya poso kulon Dawud sekian tahun berhenti sementara waktu. Kulon niku seneng poso. Ibu-ibu ngerti ulo niku napa cangkeme mandi? Soale ulo mangan pisan poso sebulan. Milo cangkeme mandi kalau Allah diwenehi upas. Wedhus cangkeme ora mandi ra duwe upas. Soale apa? Sing dipikir panganan tok. Milo lemung. Soale kaya mila tak takon, lak dicokot ula karo dicokot wedhus luwih bahaya pundi? Ula. Cokot wedhus salah, paling mung lara tok. Jajal ula cangkeme mandi le. Ana ula nyembur pitik, pitike mati. Ula nyembur wedhus, wedhuse mati. Ula nyembur Nur Kholis mati. Poso. Dakwatus shaim. Yang ketiga siapa? Doa orang tua kepada anak-anaknya. Maka ibu-ibu tolong bar Fatihah, bar salat di Fatihai, terutama bar maghrib. Ibu-ibu maca Fatihah 41 untuk semua anaknya. Sing maca sinten? Ibu-ibu ben nyambung lahir batin karo anake. Bar maghrib diwacake Fatihah ping 41. Sanggup, Bu? Ora suwe. Bojo kula niku sedina sholawat ping 15.000. Mila ra iso diwayuh. Lah sholawate akeh bojoku kok tinimbang aku. Bojo kula niku kula keloni mawon sholawat. Ayo kelon. Sallallahu ala Muhammad. Enak. Heeh. Oh lah kula kali bojo kula mesra, Bu, mlebu kamar langsung kula nyanyi, tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sak gedhe kentongan, ngono kae. Pas niki malam nisfu Saban, niki pengajiannya rampung, jenengan bar maghrib maca Yasin ping 3. Salah satu dongane supaya dikasih oleh Allah dzurriatan thayyibah. Amin. Mungkin bar niki ayo selawatan dhisik mumpung malam Jumat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman
bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala madad sholli wa sallim daiman ala madad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Akhirnya apa? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya maka Allah akan membaikkan agamanya. Ingat Bu, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Amin Allahumma amin. Sampun jam 7:30. Pengajian sampun paripurna. Donga bareng-bareng muga-muga dipun paringi dzurriatan thayyibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.